Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala wajahidu fillahi haqqa jihadih huwajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa atasimu bihablillah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita sering walaupun mengaku diri kita Islam, masih banyak yang tidak faham bahwa Islam ini bukan agama yang sama dengan agama-agama yang lain. Artinya kita sering urusan, kalau nyebut Indonesia, sering sekali kita menyangka, bagi yang tidak belajar, Indonesia itu tidak sekedar bicara satu agama, karena urusannya lebih luas dari agama, padahal dia muslim. Karena makna agama yang dia pelajari bukan agama Islam. Padahal kalau bicara para ulama yang menyebutkan tentang Islam, Islam itu bukan hanya ngurus Indonesia. Islam itu ajaran yang berisi tentang hidup di dunia, bukan hanya di dunia, apalagi cuma di Indonesia, di akhirat. Seorang muslim harus paham bahwa menyebut Islam itu lebih luas dari Indonesia, bahkan lintas, bukan dunia lagi, sampai akhirat. Itu yang harus dipahami dulu. Ini kan keberhasilan orang yang menyampaikan seolah-olah udahlah di sini nggak usah ngomong agama, padahal yang diomongin Islam itu mau di mana saja itu bisa. Kita kan seolah-olah udah nih kalau di sini nggak ada hubungan dengan agama. Semua hidup, kata ulama, menulis buku-buku, cari saja tentang makna Islam, itu bicara seluruh sudut kehidupan kita. Jangankan kita bicara tentang berbangsa, bernegara, ya di dalam toilet saja ada. Jangan jauh-jauh, memakai sendal juga ada. Sehingga kita yang perlu mengupgrade diri. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, pada akhirnya orang-orang Islam yang benar-benar tidak mau belajar Islam ini, di dalam pembicaraan agama maka akan menjadi anak bungsu, karena yang lain akan bilang, kamu kan datang belakangan, kami sudah ada duluan. Dan anehnya itu yang dipahami banyak orang. Kalau saya boleh sebut, karena dia nggak mau ngaji. Padahal
Kalau kita mau pakai bahasa edisi dan yang kita batasi jumlah nabi yang kita kenal itu 25, maka sebenarnya Islam yang diturunkan kepada nabi kita tuh edisi 25. Jadi sejak edisi pertama sudah Islam. Edisi pertama, kedua, ketiga. Nah, kita ini edisi ke-25. Penyempurnaan ke-25-nya itu kita. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam bungsu, ya orang Islam mengiyakan, itulah orang Islam yang disebut jahiliyah modern. Karena apa? Kenapa kamu mengatakannya? Yang jelas Islam duluan dari sejak Adam. Jamaah sekalian rahimakumullah. Namun penyimpangan Islam sejak dari Nabi Adam nanti sampai puncaknya di ujung itu adalah Nabi Musa saat berhadapan dengan Fir'aun. Itu peristiwa Nabi Musa nanti Fir'aun ditenggelamkan menunjukkan bahwa permasalahan penyimpangan Islam itu homogen, bukan heterogen. Maka solusinya gampang, ditenggelamkan saja. Solusinya mudah, dijungkir balikan saja. Karena dosanya satu-satu, sejenis-sejenis. Kaum Ad, kaum Samud, Lut, satu, kelihatan lagi. Jadi keingkarannya satu dan kelihatan. Fir'aun langsung kelihatan, dikejar Nabi Musa. Kan dia cuman ngejar-ngejar Nabi Musa hanya begitu, makanya gampang, tenggelamin langsung selesai. Tapi lihat setelah Nabi Musa berhasil membawa kaum Bani Israel dari kekejaman Fir'aun, kemudian nanti diberi kebebasan sampai ya nanti Nabi Musa kepada Nabi Isa, maka dimulailah oleh mereka kejahatannya menjadi kompleks, penyimpangannya menjadi kompleks, bukan satu, bukan homogen lagi, heterogen, dan sifatnya tidak bisa langsung dihancurkan karena yang dibuat oleh mereka adalah tandingan-tandingan agama. Ajaran Nabi Daud, Musa menyimpang, dibuat oleh mereka ajaran baru dengan nama Yahudi, dibikin ya. Jadi jangan sampai orang Islam mengatakan tuh Yahudi itu agak kan nabinya Nabi Musa, itu berarti menuduh Nabi Musa beragama lain. Nasrani kalau secara datanya orang-orangnya tidak bisa membuat konsep, tetap konsepnya sebenarnya turunan tetap dari orang-orang Bani Israel karena sudah bicara konsep. Maka akhirnya Islam penutup dengan diturunkan Al-Quran. Lawan kita bukan satu-satu, lawan kita bukan homogen. Maka kaum muslimin, ya Allah, kalau ngelihat kayak gitu mudah-mudahan hancurkan, seolah-olah zaman kita itu akan dikirim sesuatu hancur. Saking kita tidak pahamnya pertarungan kita. Karena kalau pertarungannya homogen, selesai. Fir'aun selesai, nggak ada lagi yang mengejar Nabi Musa, selesai. Tapi kalau konsep yang diturunkan, disamakan, itu mau dihancurkan, tetap saja dia berjalan. Maka kalau kita mau memahami kenapa setelah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad tidak ada penghancuran kaum, karena serangannya itu sebuah konsep. Mereka sudah, bahasa kita yang sering dengar itu TSM, sudah terstruktur, sistematis, sudah masif. Sayangnya kaum muslimin nggak ada yang belajar dengan benar. Akhirnya yang diborong emosional, ya sengsara kita walaupun banyak. Karena apa? Nggak paham. Nanti lama-lama tinggal gampang saja kelompok ini diadu sama kelompok ini jadi. Karena dia tidak memahami konsepnya. Siapa yang dia lawan?
Seolah-olah perangnya seperti perang Nabi Musa dengan Fir'aun, seolah-olah perangnya seperti zaman dulu antara Lut dengan kaumnya. Bukan, yang diserang bukan itu dulu. Yang diserang adalah idenya, yang diserang adalah konsepnya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, indahnya surah Jum'ah yang kadang-kadang Rasulullah di sholat Jum'ah membaca surat Jum'ah, walaupun banyaknya membaca Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Dalam surat Jum'ah itu sebenarnya Allah sudah menyampaikan pesan tentang pertarungan dua konsep. Tapi hari ini orang bukan kagum dengan konsep yang pertama, tapi lebih kagum dengan konsep yang kedua. Kalau kita bagi surah Jum'ah itu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, ya, itu bicara tentang Nabi kita. Allah dengan 4 asma'nya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Yang ayat surat-surat depannya sabbaha atau yusabbihu paling dengan 2, azizil hakim. Kalau ini 4 langsung malikil qudusil azizil hakim. Lalu Allah menggambarkan di situ dialah Rabb Allah yang memilih satu kaum yang sangat terbelakang, tidak bisa baca tulis, sudah terbelakang, tidak bisa baca tulis. Buminya nggak ada sumber daya alam karena zaman itu belum ada eksplorasi minyak. Selama kurang lebih 3.000 tahun Persia dan Romawi tidak mau mengambil daerah itu karena hanya merugikan anggaran saja. Sudah orangnya bodoh-bodoh, tanahnya nggak ada yang bisa diambil kekayaannya. Makanya tidak tertulis bahwa Quraisy itu di bawah Romawi ataupun di bawah Persia. Karena ibaratnya ngapain, hanya merugikan. Allah sengaja memilih itu, tempat itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Allah memilih, kalau kita mau ya menggambarkan yang di Jawa Barat, Allah pilih dari suku Badui yang buta huruf, yang tidak pernah baca macam-macam. Lalu Allah kasih Islam. Nabi Muhammad pekerjaannya cuma mengajarkan Islam utuh, tidak campur-campur dengan yang lain, tidak. Karena Nabi salah satu mukjizatnya ummi, buta huruf, karena biar tidak membaca referensi. Allah membandingkan langsung di sini. Utuh, diterima Islam itu. Selama 23 tahun langsung tiba-tiba maju ke depan, tidak pakai yang lain-lain, pakai Islam, maju ke depan, mengalahkan Romawi dan Persia. Bisa dibayangkan, kita akan terheran-heran kalau suku Badui langsung saja pakai Islam, semua Islam diambil utuh, sami'na wa ata'na dengan Islam, langsung tiba-tiba maju mengalahkan Amerika, RRC, Rusia, Jepang, kalah semua, maju langsung leading. Itulah kan kagetnya Romawi, kagetnya Persia yang bukan siapa-siapa tiba-tiba maju hanya pakai Islam, nggak ada referensi lain. Baru kelompok kedua yang disebutkan dalam surat Jum'ah adalah Yahudi, yang mengaku katanya Yahudi, kan ngaku aja itu. Asalnya yang disuruh bukan menjadi Yahudi, asalnya yang disuruh menjadi Islam, tapi mereka mengaku kamilah yang Yahudi. Yang hari ini semua orang kagum, kata pinternya lah, kata hebatnya, referensinya. Yang hari ini semua orang kagum. Satu-satunya yang tidak dikagumi, bahkan ada kadang-kadang sosok muslim tidak kagum dengan Islamnya, lebih kagum dengan, wow itu kan dia maju, dia hebat.
Allah sudah gambarkan kalau kita mau belajar. Kenapa Yahudi sekarang hebat? Karena nggak ada Islam yang beneran tadi yang maju, makanya dianggap hebat. Kalau ada, kalah langsung. Lucunya sekarang orang mau ngalahkan Yahudi pakai cara Yahudi, ya ketinggalan, pasti kalah. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, sangat jelas kita ini sering sekali membaca agama itu larinya kenapa jadi debat fikih, debat itu bukan bicara, padahal tadi kalau kita pahami kita ini pertarungan konsep. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu maksudnya cari konsep kamu, lawan kamu itu Yahudi yang udah maju itu. Kamu minder. Kenapa? Kalau kita semuanya minder berarti ketahuan literasi kita tentang Yahudi lebih banyak daripada tentang Islam. Kalau kita literasinya lebih kuat Islamnya, ya nggak akan minder. Nabi nggak minder, mau dibilang apa, kok gitu amat sih, gini amat, nggak ada. Bahkan surat Jum'ah itu hebatnya, kalau ada orang bilang itu kan Nabi Pak Ustadz, wajar, itu kan sahabat Nabi Pak Ustadz, wajar, Allah jawab wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Orang lain pun bisa, kata Allah, asalkan mau mengikuti seperti yang dilakukan oleh Nabi, dia akan bisa mengalahkan. Yang maju zaman itu adalah Romawi dan Persia. Hari ini kalau kita mau, kita bisa mengalahkan semuanya kalau kita mau menggunakan Islam. Jamaah sekalian rahimakumullah, sayangnya apakah bisa langsung? Tidak. Orang Islamnya belajar dulu. Kalau di kepalanya merasa hebat banget, kagumnya terlalu jauh dengan yang lain, ya jadi orang minder. Kenapa dia minder? Dia nggak tahu apa-apa tentang Islam, sudah takjub duluan. Gimana mau ngalahin ini, bagaimana mau ngalahkan itu. Kita sering lupa sejarah bahwa Abdurrahman bin Auf itu kan kurang dari 1 tahun mengalahkan pasar Yahudi. Tapi kita lupa gimana caranya Abdurrahman bin Auf mengalahkan pasar Yahudi. Ternyata Abdurrahman bin Auf tidak masuk ke pasar Yahudinya, Pak. Itu kesalahan kita. Kalau mau mengalahkan pasar Yahudi kita masuk, enggak, Pak. Abdurrahman bin Auf, ya qadarullahnya, depan pasar Yahudi itu tanahnya milik kaum Ansor. Abdurrahman bin Auf kan jago bisnisnya, tapi jago bisnis, mau ngalahkan Yahudi nggak mau dia. Kenapa? Di pasar Yahudi sewanya sudah sekian, ininya sekian, sudah dipegang semua lini dari A sampai Z oleh Yahudi. Maka Abdurrahman bin Auf sudah mengkaji itu, dia nggak, walaupun jago dagang, dia nggak masuk ke sana. Dia bikin ya pasar tandingan. Hebatnya dibikin pasar tandingan. Kalau di sana sewanya mahal, maka Abdurrahman bin Auf bilang kita gratis, nanti bagi hasil saja. Makanya wajar kurang dari satu tahun pada pindah nih pedagang. Kenapa? Orang di situ gratis, tempatnya deket, dia udah pindah semua, langsung tutup kan yang sini. Akhirnya semua ya pedagang tadi ya di bawah kendari Abdurrahman bin Auf menggunakan Islam. Selesai. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, mari hari ini kalau kita terlalu banyak protes dengan Islam, itu harusnya kita kan malu. Ya, apa terlalu minder dengan Islam, Islam kita yang sebenarnya kurang belajar. Ya. Lucunya lagi kadang-kadang orang nanya, Ustadz gimana orang yang belajar pinter-pinter aja, kemarin ada kasus misalnya cium tangan sama tokoh agama ini dan sebagainya. Saya katakan untuk bicara iman, ya insya Allah besok malam ya kita kaji yang Sabtu itu, untuk bicara iman itu tidak cukup belajar. Harus ada tumbuhnya rasa takut kepada Allah dan munculnya jiwa sami'na wa ata'na, baru kita bisa belajar menghasilkan iman. Tapi kalau belajar ternyata tidak menghasilkan keimanan, yang tumbuh hawa nafsu kita, kita merasa hebat, kita pengen disenangi banyak orang, kita pengen diakui menjadi tokoh hebat, maka naik bukan beruntung tetapi akan merugi. Yakni apa? Innal insana lafi husrin. Kalau kita ukurannya manusianya, maka kita akan merugi. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, selamat belajar. Islam ini sangat
konsep. Jadi kalau saat ini banyak kita mungkin belajar konsep yang dari Yahudi, Islam punya itu, tinggal kita mau belajar yang setara dengan itu atau tidak, baru kemudian kita akan bisa mengalahkannya. Kalau kita tidak belajar Islamnya, ya sudah, kita cuman kagum-kagum doang. Akhirnya yang diributin, oh ini sih orang Islamnya nggak kaya-kaya sih orang Islamnya. Apakah ekonomi Nabi Muhammad menunggu setara dengan Romawi untuk mengalahkan Romawi? Kan tidak. Apakah kekuatan wilayah Nabi Muhammad nunggu seperti Romawi saat mengalahkan Romawi? Tidak. Nanti perluasannya saat masa Umar bin Khattab, tapi saat Nabi cuma segitu. Tapi tetap Romawi tidak berani bersaing secara langsung dengan negara yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi bukan sekedar sholawat saja, tetapi kita harus terus ya, kita mengikuti apa yang pernah dilakukan Nabi adalah mengkaji konsep-konsepnya dengan benar. Walaupun hari ini tentu kita tahu belum bisa dilaksanakan, minimal kita sudah paham, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang tidak anti sedikit pun terhadap Islam, karena sesungguhnya Islam mengatur bukan hanya Indonesia, tapi dunia ini, bahkan kehidupan akhirat disinggung dalam Islam. Sehingga mari menjadi orang-orang Islam yang percaya diri, orang Islam yang tidak minder, orang Islam yang mengerti bahwa kapasitas kita ini besar. Jangan sampai kita terkagum-kagum dengan yang lain, yang akhirnya sih nyalain mulu orang lain, sedangkan kita tidak banyak paham tentang ajaran agama kita sendiri. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfirullahal azim li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sekalian, walaupun kita habiskan umur kita belum tentu bisa mempelajari semua yang ada dalam Islam itu. Maka tetaplah mulai terus belajar agar kita benar-benar mengerti agama yang kita pilih ini, agama yang sangat hebat, agama yang sempurna kata Allah. Cuman sayang kita sendiri yang kadang-kadang menjadikan Islam itu rendah gara-gara pengetahuan kita, menjadikan Islam ini seolah-olah rusak karena sekedar kebodohan-kebodohan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah unsurna wal muslimina fi Indonesia min makril kuffar wal munafiqina wal musyrikin. Allahumma iftah lana fathan qariban. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidin wal mustad'afina fi Palestin. Allahumma aftah lahum fathan qariban. Allahumma ansurhum nasran azizan. Allahumma ayyid imanahum. Allahumma ayyid sufufahum. Allahumma qawi imanahum. Allahumma ya Allah Allahumma ja'alna minhum ya azizal hakim ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.